Kali ini saya akan berbagi tutorial cara melepas pada bagian bos klep yang ada di sepeda motor Vario Techno ya. Kenapa dilakukan penggantian pada bagian bos klepnya? Di sini itu diakibatkan adanya pergerakan yang berlebih pada bagian bos klep ataupun di bagian klepnya ya. Jadi ada pergerakan yang seperti ini ya, goyangan kanan kiri ini itu akan mengakibatkan timbul suara ya, dan di sini itu sangat riskan dengan adanya suara kasar ataupun ngitik ya, seperti setelan klep yang terlalu longgar. Nah, di sini untuk dilakukan penggantian bos klepnya ya, yang seperti ini caranya. Tinggal kita siapkan alat ini dan posisikan arahnya itu terbalik ya, dan ini saya buat alat khusus untuk melakukan proses pelepasan ya, dan tekniknya yaitu dengan sistem dipukul. Nah, ini terlalu keras. Apa nih? Kenceng ya, itu terlalu temen. Ya, jadi seperti ini untuk cara melepasnya. Ini kuncinya sudah nggak ada ini penguncinya nggak ada ini ya, harusnya ada ring penguncinya ini. Mungkin apakah pernah dibongkar dan dipasang, lupa untuk memasangkan ring penguncinya ya, jadi nanti kita pasangkan lagi. Oke ya, ini sudah terlepas seperti ini.
ya. Jadi seperti ini, sudah tidak terlalu bergoyang ya. Nah, lanjut lagi. Aman, hanya goyang sedikit ya, karena memang harus ada span ya, ataupun pas. Tinggal dilakukan skur. Untuk pengecekan selanjutnya adalah dengan melakukan pengecekan ini ya. Ketika ditarik ini harus bunyi. Nah, ya. Ini kita tutup di sini, ditutup. Terus yang di depan itu kita tarik.
Nah, bunyi. Ini berarti menandakan kondisi bos katup yang masih bagus. Nah, oke ya, untuk pembongkaran dan pemasangan pada bagian bos klep ini sudah selesai. Ya, jadi sistemnya itu sebenarnya menggunakan alat pres ya, alat pres khusus biar pada bagian ini itu tidak rusak ataupun tidak, ya intinya tidak tergores lah ya. Tetapi karena di sini keterbatasan alat, yang terpenting itu adalah ketika nanti digunakan itu bisa ya. Jadi tidak permasalahan dengan alat-alatnya, yang terpenting adalah bagaimana cara melakukan proses pembongkaran dan pemasangannya yang benar. Jadi bukan asal-asalan saja ya, kita hanya melakukan proses pemasangan padu pasang, tapi tidak. Di sini kita harus memikirkan bagaimana risiko yang akan terjadi ketika kita melakukan proses pemasangan di bos klep secara tidak normal ya, ataupun secara paksa ya, seperti tadi kan paksa ya. Tapi kita juga memikirkan bagaimana caranya agar dia itu tidak rusak dan dia bisa digunakan tanpa merusak yang baru. Nah, tadi saya gunakan yang namanya board ini ya, karena di bagian ini ya itu terkena yang namanya hantaman dari bagian alatnya ya. Tetapi untuk alatnya itu sudah saya buat khusus tumpul seperti ini, ataupun tidak akan merusak pada bagian komponen ini ya. Yang terpenting adalah ketika nanti untuk proses pemasangan seal klepnya ya. Jadi kalau untuk di bagian dalamnya kita bor itu hanya untuk mengepaskan ataupun menyesuaikan dari bagian klepnya ini bisa masuk secara sempurna ataupun tidak seret. Kalau misalkan dimasukkan ini seret setelah dilakukan pemukulan tadi ya, terus tidak dilakukan bor, ini nanti malah akan merusak yang namanya katupnya ya. Katup di sini itu akan tergores dan akan mengakibatkan yang namanya seal itu bisa bocor kembali karena katup di sini itu tergores dari bagian ini. Maka kita gunakan bor di sini itu untuk menyesuaikan, karena ukuran dari mata bor ini itu sama dengan ini ya. Saya memang membelinya khusus untuk proses pemasangan bos klepnya ya, dan di sini memang khusus untuk mengebor di mata baut 10 ya. Jadi buat beratnya itu kita gunakan alat bor ini, mata bornya. Nah, setelah dilakukan proses pemasangannya, maka kita harus melakukan yang namanya skur klep ya. Dilakukan proses skur untuk menyesuaikan, karena kan yang tadinya ini itu bergoyang ya. Yang tadinya ini itu bergoyang, ini kan nggak goyang ya. Ini tuh goyangnya hanya sedikit, tetapi yang tadi itu kan goyangnya terlalu melebar ya. Ini akan mengakibatkan pada bagian dudukan di daun katupnya di sini ya, pitingannya ini itu akan berbentuk oval ataupun tidak melingkar sempurna ya. Jadi di sini tuh nanti akan bentuknya oval, maka harus kita lakukan proses penyekuran katup. Nah, cara untuk mengetahui kebocoran pada bagian daun katup, kita bisa menggunakan bensin ataupun air. Tinggal kita masukkan seperti ini ya, dimasukkan dan dapat dilihat nanti ketika adanya air yang mengalir, ataupun yang lebih gampang itu adalah dengan menggunakan bensin ya. Kalau penggunaan bensin itu lebih dapat terlihat. Cecer bensin. Nah, ini ada bensin ya. Ini saya akan mencoba untuk melakukan pengecekan kebocoran pada bagian katup. Nah, ini ya, dapat terlihat terjadi yang namanya kebocoran, langsung basah ya.
ini berarti pada bagian daun katupnya itu memang tidak melingkar secara sempurna, maka terjadi yang namanya kebocoran, walaupun ini kebocorannya juga hanya sedikit. Oke ya, ini tetap menetes dan kita lakukan yang namanya skur katup ya. Kita kasih pelumas. Masukkan. Dan kita kasih ini ya, pakai yang tipisan.
Oke, setelah dilakukan proses screw katup, kita cek lagi. Ini tidak goyang ya, tidak terlalu goyang, dan kita bersihkan di area sini. Nah, untuk hasilnya itu nanti seperti ini ya, akan lebih kinclong ataupun lebih bersih. Dan di bagian sini juga kita cek. Nah, ini ya, lebih bersih. Nah, yang tadinya itu harus seperti ini ya, yang tadinya seperti ini jadi seperti ini, bersih. Selanjutnya adalah di bagian katup X. Dulu mas. Oke. Kasih course. Nah, ini grinding pasta mereknya Cenicho ya. Pasangkan ini, terus sini. Oke, pasang. Oke, dan gerakan. Kasih bensin. Cukup. Nah, dan kita lihat hasilnya. Set, set. Nah, ya bersih. Ini set, set. Ya, sudah cukup. Jangan terlalu lama. Kita bersihkan. Masukkan es. Cek ya, masih ada sedikit. Ya,
Vario Techno ini sudah selesai ya. Selesai ini habis dipasang dan dibongkar lagi, ternyata ada kerusakan di bagian bos klep ya. Saya kurang teliti lagi, ternyata ada beberapa kerusakan yang mengakibatkan kendaraan ini juga berasap ya. Jadi bukan hanya karena dari ringnya saja, tetapi karena dari bos klepnya itu yang sudah kena. Ya, dapat kita lihat sudah tidak berasap dan di sini mesin sudah halus. Pada bagian ini sebelum melakukan penggantian bos klep itu ternyata ada suara kasar ya, gemitik di bagian klep ya. Saya kira setelan klepnya, setelah dilakukan penyetelan klep, ternyata pada bagian setelan sudah sangat tipis ya, ataupun sudah mendekati rapat tapi masih bunyi, dan otomatis dibongkar kembali, dilakukan pengecekan, dan ternyata bos klepnya itu yang rusak ya. Ini sudah diganti bos klepnya dan dilakukan penggantian katup sekalian ya. Katupnya ganti, bos klepnya ganti, sealnya juga diganti. Terus ini sudah normal, tinggal kita pasang bodinya dan bayaran. Oke, untuk mesin sudah halus. Nah, untuk mesin ini sudah halus, sudah tidak berasap. Nanti kita lihat pada bagian busi masih basah atau tidak ya. Kita lihat lagi untuk businya. Dapat dilihat dari busi ini sudah kering tetapi berwarna hitam. Nah, ini berarti menandakan adanya konsumsi bahan bakar dari karbu itu terlalu banyak ya, ataupun terlalu boros, maka akan mengakibatkan busi ini hitam pekat seperti ini, tetapi kering ya. Kalau yang sebelumnya businya itu basah terus ya, jadi di bagian ini tuh sering basah, makanya sering gonta-ganti busi ya. Ternyata itu kerusakannya ada dari bagian bos klep yang sudah longgar ya, dan di sini udah diganti, ternyata ini sudah kering. Tinggal kita lakukan servis di bagian karburatornya ya. Ini nanti kita bisa ganti repair kitnya ataupun dalemannya, nanti bisa normal kembali. Pokoknya biar sampai busi itu tidak berwarna hitam pekat seperti ini tadi ya. Ini hitam pekat, ini dibersihkan sudah hilang kembali. Nanti kita lakukan perbaikan lagi di bagian karburatornya.